Oke, mari kita akan memulai Maranatha Fellowship hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Profesor Robi Yusak, Talar STMT, DIP, IWRM, PhD, dengan tema pelayanan adalah persembahan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nats pembimbing kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 26 bagian B. Ketika kamu berkumpul, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang bermazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau bahasa lidah. Mari Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri, kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat baitnya yang pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, lagu latifah dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai Maranatha Fellowship kami. Kau berkati ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa-Mu yang melingkupi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita angkat pujian Tetap Cinta Yesus. Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita angkat pujian dari awal, katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami persilakan Bapak Profesor Robius Saktalar, STMT di IWRM PSD untuk menyampaikan firman Tuhan. Cek. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Izinkan saya kali ini membawakan topik pelayanan adalah persembahan. Mengingat waktu yang memang hanya 20 menit Bapak Ibu, jadi saya mungkin agak cepat-cepat saja gitu ya. Yang penting kita bisa memahami itu. Di awal kita mungkin melihat dari judulnya itu persembahan gitu ya. Ada kata persembahan Bapak Ibu, jadi terpintas saya kepikir itu gini. Apakah persembahan yang dimaksud itu apakah kita memberi, sekedar memberi atau ada perbedaan dari istilah persembahan. Nah kalau kita pahami maksudnya ada perbedaannya itu misalkan kita memberi kepada yang nggak mampu atau kurang mampu sama yang memberi kepada yang lebih tinggi itu berbeda istilah gitu ya. Nah dalam konteks ini mungkin Bapak Ibu pasti sudah paham kan, bukan kita berarti memberi dari kelebihan tetapi memang kita hendak memberikan yang terbaik gitu ya. Itu perbedaan di awal. Nah ini sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mau melihatnya itu memang ada perspektif yang kita harus pahami. Sebagian besar penulis di Alkitab itu adalah orang dari Israel, di mana cara berpikirnya Bapak Ibu mungkin agak berbeda dengan budaya atau tradisi kita juga di Indonesia. Jadi ada istilah yang disebut pardes. Pardes itu memiliki 4 level Bapak Ibu. Yang pertama itu pesyat atau artinya itu ya simple aja, nggak usah diterjemahkan terlalu jauh gitu ya. Jadi misalkan Abraham memperanakan Ishak, ya kita nggak usah wah ini apa gitu kan, lalu kita terjemahkan, lalu kita tafsir, itu agak berlebihan. Karena memang di Alkitab ya memang seperti itu kejadiannya saat beberapa ayat firman Tuhan mungkin kita tahu itu sudah seperti itu apa adanya saja gitu ya. Nah itu yang paling mudah biasanya kalau kita hendak pelajari ya.
Tapi yang kedua itu remes, mohon maaf kalau bacanya saya salah ya. Tapi di sini tertulis ini ada hint atau ada clue gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin itu mau menunjukkan sesuatu sedikit-sedikit gitu Bapak Ibu. Nah, kenapa ini menjadi perlu juga? Karena kadang di dalam men-sharingkan firman Tuhan itu ya kita harus paham mana bagian yang mana gitu ya. Nah, atau deras itu yang artinya kita harus melihat lebih dalam lagi karena ada makna yang terkandung di dalamnya gitu. Atau yang terakhir ini agak lebih susah, itu secret gitu ya, ada rahasianya. Nah, biasanya rahasia-rahasia gini memang belum dikemukakan atau belum dibuka sebelum waktu Tuhan. Jadi kalau di perjanjian lama itu kedatangan Tuhan Yesus di perjanjian baru itu adalah bagian daripada sot itu ya. Atau bagian dari yang rahasia itu. Sementara kalau kita membaca untuk ke Wahyu gitu ya Bapak Ibu, baca kitab Wahyu itu kan terlalu banyak hal yang kita nggak bisa pahami secara langsung gitu. Itu juga termasuk kategori di sot ini atau yang masih bersifat misteri ya. Baik, nah metode analisa, nah ini bukan berarti kita sedang buat paper ya Bapak Ibu. Cuma sekadang kita itu melihatnya banyak perspektif. Jadi yang pertama itu kita harus belajar dari kondisi Paulus saat itu. Dan atau juga kita bisa lihat ke kondisi yang sekarang bagaimana gitu. Ya, jadi sekadang mungkin ada pendeta yang terlalu berfokus kepada apa yang buat sekarang gitu. Pokoknya ini ayat untuk kondisi sekarang seperti apa. Atau sebaliknya itu hanya di perjanjian dulu atau di zaman dulu yang sekarang bisa jadi itu tidak tidak sesuai atau tidak sama kondisi lingkungannya. Nah, jadi kita nanti saat membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu atau saya mencoba untuk melihatnya ini dua hal ini mungkin menjadi perhatian kita ya. Baik, next. Nah, latar belakang biasanya saya perlukan Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena Paulus itu kan bukan orang Indonesia ya. Paulus juga bukan tinggal atau bersama dengan kondisi kita di saat ini di era generasi yang sudah sangat maju. Jadi ya kita harus tahu gitu saat itu kenapa Korintus itu dibuat gitu kan dan kondisinya seperti apa. Jangan disamakan mungkin penduduk di Korintus itu sama kayak di Bandung gitu kan. Nah oleh karena itu kita lihat dulu nih Bapak Ibu yang pertama karakteristik positif. Nah kalau kita lihat ya jemaat Korintus itu sama seperti jemaat yang lainnya itu punya karakteristik antara yang baik dan yang tidak baik gitu ya. Mungkin di jemaat Maranatha juga sama kan. Nah yang pertama karakteristik positifnya itu di Korintus itu semangat, antusiasme gitu ya. Lalu di Korintus juga itu tingkat mau berbaginya tinggi. Dan kemampuan berdoanya juga cukup tinggi Bapak Ibu. Ya. Nah kemampuan berdoa di sini mungkin segala sesuatu itu didoakan gitu kan. Nah sementara yang negatifnya itu suka perpecahan gitu. Kayaknya di Maranatha nggak ada ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang ngaku. Terus penyalahgunaan karunia roh. Nah di sini juga yang agak menarik saya dikasih topik ini, saya jadinya harus belajar istilah karunia roh dengan buah roh gitu. Bapak Ibu ada yang tahu mungkin bedanya karunia roh sama buah roh? Kalau tidak ya sama sih juga. Tapi karunia roh itu berasal dari Tuhan ya, yang istilahnya dominannya itu kita diberi gitu. Jadi kita hanya mendapatkan sesuai apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tapi kalau buah roh itu hasil dari apa yang proses kita dalam kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi buah roh itu dari dalam kita sendiri gitu ya. Hanya di sini saya mungkin nggak akan menerangkan lebih jauh tentang itu. Lalu ada juga kemerosotan moral di dalam kondisi di jemaat Korintus saat itu. Baik, itu sedikit tentang latar belakangnya ya. Nah sekarang kita telaah satu persatu ayatnya Bapak Ibu. Izin saya memang mungkin dalam konteks ini saya bukan yang ngambil satu ayat lalu saya bisa bicara 20 menit gitu. Karena ya kita mungkin pelajari saja ayatnya itu dikasihnya segini panjang ya kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu tentang peraturan dalam jemaat. Nah Bapak Ibu suka tidak suka memang di dalam beribadah itu ada aturannya gitu ya. Jadi
yang dimaksud di sini mungkin beribadah ini bukan komsel atau bukan hal-hal yang bersifat kumpul-kumpul biasa gitu ya. Tapi memang yang dibuat oleh suatu kelompok untuk ada prosesnya. Nah itu yang kita lihat. Nah jadi bagaimana sekarang saudara-saudara bila kamu berkumpul hendaklah setiap orang mempersembahkan sesuatu. Bapak Ibu, apakah kita merasa ada bagian dari kita itu yang kita ini kayaknya nggak bisa apa-apa atau nggak memiliki sesuatu. Nah di sini kita lihat berarti Bapak Ibu hadir di sini pun itu pasti memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu. Bentuknya itu nggak harus materi Bapak Ibu ya, sesuatu apa saja. Nah, ada yang seorang yang mazmur. Mazmur itu seperti pemusik kita di sini ya. Ini termasuk bagian dari yang memberikan sesuatu juga. Memberikan sesuatu. Nah, ada yang pengajaran. Mungkin dosen-dosen di sini pengajaran ya Bapak Ibu. Nah, bentar, selebihnya saya nggak hafal. Boleh dilihat ya Bapak Ibu nanti di ini. Oke, baik. Ada juga yang pernyataan Allah. Di sini pernyataan Allah itu sekadang Allah itu memberikan message atau pesan untuk kita sampaikan Bapak Ibu ya. Atau karunia bahasa roh. Nah ini begitu saya dapat ini juga ini nanti urusannya bisa ada yang berargumen mana yang bahasa roh mana yang tidak gitu ya. Dan untuk menafsirkan bahasa roh tetapi semuanya itu untuk membangun. Dan ini bukan berarti hanya sebatas ini Bapak Ibu, bisa lebih. Tetapi dalam konteks Korintus saat itu kondisinya ini semua dimiliki oleh jemaat di Korintus. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah kenapa ini harus digunakan untuk membangun? Karena membangun itu dalam definisi kami sebagai insinyur sipil itu berarti harus ada satu proses dan harus bisa memberikan hasil gitu. Jadi membangun itu harus ada yang dirubah atau yang diperbuat ada yang dihasilkan gitu ya. Kalau itu tidak bisa, itu tidak membangun Bapak Ibu. Jadi saat kita berjemaat seperti ini juga, kalau itu tidak membangun, ya itu kurang seperti apa yang Paulus sampaikan itu, ya itu tidak mencapai tujuannya gitu ya. Jadi harus diingat membangun itu perlu gitu. Dan bisa jadi kita juga enggak harus bisa semuanya gitu. Karunia itu kan terserah apa yang diberikan oleh Tuhan. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu sebagian bisa bernyanyi atau bermazmur, sebagian main musik gitu ya. Silakan bagiannya masing-masing. Kita nggak perlu memiliki semua juga. Kalau dikasih Tuhan semua ya puji Tuhan gitu ya. Lalu ayat berikutnya, jika ada yang berkata-kata dalam atau dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang dan harus ada seorang yang lain untuk menafsirkannya. Nah artinya apa? Bukan berarti bahasa roh itu tidak boleh atau tidak bisa. Tetapi itu semua di dalam suatu perkumpulan seperti ini itu harus diatur Bapak Ibu. Bukan berarti bahasa rohnya yang kita atur, tetapi di dalam penyampaiannya ya. Karena tujuan dari bahasa roh itu sendiri sebenarnya untuk membangun pribadi dengan hubungannya dengan Tuhan gitu Bapak Ibu. Nah bagaimana, bentar jangan kesimpulan dulu. Bagaimana dengan kita yang mungkin gak bisa bahasa roh? Ya gak masalah, kan karunianya ada banyak Bapak Ibu. Ya, yang penting karunianya itu kita tahu. Pernah gak Bapak Ibu merasakan kayaknya kita gak punya karunia dari Tuhan sama sekali gitu. Menurut saya mungkin kita yang harus melihat pasti ada karunia yang Tuhan berikan itu, mungkin gak harus semuanya dan bukan berarti urusannya ini ke surga dan neraka Bapak Ibu ya. Jadi misalkan saya gak bisa berbahasa roh, wah saya masuk neraka gitu, itu enggak ya, karena tiap karunia itu kan berbeda-beda ya. Di sini kita lihat ya masih ada di orang lain juga yang tidak bisa berbahasa roh. Bahkan di ayat berikutnya, jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, lebih baik ya berdiam diri gitu. Ya, karena nanti bahasa roh itu bisa digunakan untuk berdoa pada Tuhan sendiri, tidak secara umum gitu ya.
Lalu di ayat berikutnya juga bahkan di sini ada tentang nabi-nabi, baiklah 2-3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Jadi memang benar ada apa itu diskusi biasanya kalau ada pernyataan Tuhan yang ingin disampaikan. Seperti Tuhan Yesus ya saat menyatakan apa yang itu biasa murid itu bertanya gitu. Lalu ada juga seorang yang lain duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Artinya apa? Bergilir Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Nah, jadi tujuannya itu tuh kita harus memperoleh kekuatan. Kalau justru melemahkan, itu justru yang bukan menjadi tujuan itu. Nah, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Ingat ini adalah tujuan dari saat kita berkumpul Bapak Ibu. Tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Jadi kalau kita pas pulang dari gereja atau persekutuan yang sejenis itu tidak membawakan, tidak mendapatkan damai sejahtera, mungkin itu kita nggak mencapai tujuan itu. Ya, nah kenapa ini dibahas? Karena lagi-lagi kondisi di Korintus saat itu Bapak Ibu. Jadi di Korintus itu bayangkan jemaatnya itu bisa bahasa roh, bisa bernubuat, rame kan gitu loh. Saking ramenya itu susah diatur dan mungkin saat itu cenderung orang itu ingin menonjolkan diri tanpa nggak sadar. Ya, saya nggak tahu apakah orang yang berbisa bahasa roh itu saat dia berbahasa roh itu mungkin terasa lebih suci mungkin gitu ya. Nah itu yang kita nggak tahu kondisi di Korintus saat itu. Nah berikutnya ini saya harus berhati-hati juga karena di sini mayoritas ibu-ibu atau perempuan ya. Sama seperti semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri di dalam pertemuan jemaat. Nanti ini disyukuri nih oleh rekan-rekan, oke Pak kalau gitu nggak usah pelayanan karena diam diri saja gitu ya. Sesuai ayat ini katanya, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menunduk diri seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Ya Bapak Ibu ya, seperti judulnya tadi kan kayak gampang gitu ya khotbah. Di sini kok jadinya berat-berat juga ya Bapak Ibu. Cuma dalam konteks ini kita harus sadari lagi di Korintus dan kejadian saat itu kemungkinannya banyak perempuan itu yang sangat aktif Bapak Ibu. Jadi mungkin saat ada ibadah itu mereka sibuk mentransfer data gitu ya. Nah, jadi data-data itu tersampaikan lewat mulut gitu ya, sehingga akan jadi keributan gitu. Nah, di situ juga dilarang oleh Paulus. Karena apa? Karena mungkin harusnya ada strukturnya. Jadi ada kalau dari istri ada yang nggak paham tentang suatu topik saat itu, dia harus bawa itu ke keluarga dan ke suaminya gitu ya. Kalau saya ingat waktu di kejadian di hukum Taurat itu. Nah jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah sebab tidak sopan. Nah standar kesopanan itu berbeda Bapak Ibu ya. Artinya gini, apakah ini bisa dipakai sampai sekarang? Ya bisa, tetapi definisi sopan itu kan kembali lagi ke budaya dan adat yang berbeda. Ya Bapak Ibu mungkin dengar sopan-sopan juga kan yang penting hukuman dikurangi dan apanya. Jadi istilah sopan di sini akan berbeda tiap-tiap orangnya. Tapi saat di jemaat di Korintus saat itu bagian dari yang tidak sopan itu pada saat kalau ada perempuan yang menanyakan atau mungkin berbicara langsung di jemaatnya gitu, tapi harus lewat ke rumah dulu, harus lewat tanya suaminya. Nah, lalu ayat berikutnya juga di sini, atau adakah firman Allah mulai dari kamu atau hanya dari kamu sajakah firman itu telah datang. Nah, ada ayat-ayat yang mungkin kita berpikir gini, kadang kita merasa ini kayaknya dari Tuhan gitu. Ini ayat ini atau ada pernyataan dari Tuhan yang kita mau sampaikan. Nah sehingga saat itu mungkin ada jemaat seperti sekarang, setiap orang tuh ingin menyampaikan pernyataan Tuhan. Nah itu juga saat itu di Korintus itu ditegur oleh Paulus ya. Nah jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia.
Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk beroleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah Bapak Ibu, ini kan seperti kita, jadi intinya kita harus bagaimana gitu ya. Kita nggak boleh melarang, jelas karena itu karunia dari Tuhan. Tetapi kita juga harus tahu kapan, di mana dan waktu Tuhan untuk membuat kita itu harus berbicara gitu. Nah, karena itu, tetapi di bagian akhir ya, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, di sini Bapak Ibu, istilah dari sopan dan teratur ini harus kita sesuaikan juga dengan kondisi yang sekarang terjadi gitu ya. Jadi apakah sopan yang dimaksud itu termasuk bagian daripada penampilan, apakah bagian dari perkataan juga, apakah yang disebut teratur itu termasuk dari masalah pengaturan waktu atau pelayanan dan yang lainnya. Nah, pada prinsipnya berarti Paulus itu menginginkan saat itu jemaat di Korintus itu walaupun sudah memiliki berbagai karunia roh, tetap sadar akan suatu fungsi di dalam jemaat itu gitu. Jadi tidak semua itu harus dominan Bapak Ibu. Di sini di Maranatha juga kita memiliki bagiannya masing-masing ya. Bukan berarti apa yang Tuhan berikan menjadi karunia buat kita atau tugas kita di sini juga kita menjadi dominan. Karena apa? Karena semuanya itu harus sesuai dengan fungsi dan tujuan daripada kenapa jemaat itu dibangun ya. Nah, wujud dari sopan dan teratur itu artinya tidak saling melangkah atau mengambil bagian yang bukan bagian kita juga gitu ya. Jadi ada hal yang saya nggak ngerti juga nih kenapa ayat-ayat ini selalu diberikan ke saya yang kebetulan juga ya. Tetapi yang diingatkan oleh ayat ini untuk saya pribadi dan Bapak Ibu mungkin sekalian, memang bagian daripada keteraturan itu dan mungkin bagian daripada kesopanan itu adalah ya porsinya itu sudah ada ya. Jadi setiap bagian dari kita memiliki apa yang penting kita tahu bagian kita, lalu kita lakukan yang terbaik sesuai dengan bagian kita dan kita mengkoordinasikan dengan bagian lain yang adalah bagian daripada masing-masing jemaat itu gitu ya. Nah, itu bunyi firman Tuhan yang kita bahas satu persatu. Izin Bapak Ibu, saya mungkin gak membahas misalkan lalu bagaimana kondisi perempuan di zaman sekarang. Apakah itu berarti gak boleh memimpin dan seterusnya. Itu mungkin kita akan bahas terpisah ya Bapak Ibu. Tapi esensi dari firman Tuhan saat ini di Korintus itu adalah Tuhan menginginkan kita menyadari bagiannya masing-masing ya. Dan next, the last, nah ini kesimpulannya. Tuhan atau di dalam hal ini Paulus itu ingin menekankan pentingnya ketertiban, kesopanan dan penghargaan terhadap karunia-karunia roh yang ada di ibadah jemaat kita. Nah Bapak Ibu sebagai mungkin penutup dari saya, yang pertama sebelum kita melakukan berbagai hal itu penting untuk kita sadari apakah kita sudah paham karunia roh itu apa yang ada dalam diri kita ya. Saya mungkin gak harus menjadi song leader gitu ya. Nanti kalau saya jadi penyanyi mungkin rekan-rekan di sini sudah bosan mendengar saya bernyanyi setiap hari di kantor gitu ya. Tetapi kalau bagian yang lain mungkin itu juga lebih bermanfaat untuk rekan-rekan bisa dengar. Ya, jadi yang penting satu kita harus pahami dulu apa yang menjadi karunia roh itu untuk diri kita karena saya yakin kita pasti ada di luar daripada buah roh ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya kita mau melakukannya berkoordinasi dan melakukannya secara sopan dan tertib. Itu firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Sekali lagi Tuhan berkati kita semua. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan yang dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-7. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu,
dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak, Ibu, Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QRIS yang tertera di layar atau memasukkan amplop di pintu keluar atau masuk. Sambil kita memberi persembahan diiringi dengan pujian PKJ nomor 147 baitnya yang pertama sampai ketiga. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak, Ibu, serta Saudara akan disampaikan beberapa warta universitas. Yang pertama, pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Setin SE MSI AK, Profesor Dr. Hamnes Toba MSc, dan Profesor Dr. Misiliana Rias Nugrahani SPC MSI Psikolog akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 pukul 9 sampai 12.00 bertempat di auditorium. Mohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, Saudara. Berikutnya, Nafas Sajipa 2025 Experience Space Universitas Kristen Maranatha dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Minggu 12 sampai 16 Februari 2025 mulai pukul 10.00 sampai dengan 22.00. Tempatnya di Main Atrium Paskal 23 Bandung. Bapak Ibu Saudara dapat menghadirinya di Paskal 23. Lalu berikutnya seminar Sustainable Development Goals atau SDGs dengan pembicara Profesor Juniati Gunawan SE MSI PhD dari Universitas Trisakti dan juga Profesor Indra Wijaya Kusuma PhD dari Universitas Gajah Mada dengan moderator Dr. Riki Martusa SE MSI AKCA. Acara ini wajib untuk semua pejabat struktural baik akademis maupun non-akademis dan juga seluruh tendik yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2024 pukul 13.30 sampai dengan 16.30 di ruang teater GAP lantai 8 ini. Demikian warta universitas. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, kami datang dengan penuh ucapan syukur ya Bapa atas segala kasih setiamu dalam hidup kami ya Bapa. Di saat ini kami mau berdoa bagi event universitas yang akan diselenggarakan ya Bapa, di antaranya pengukuhan guru besar pada tanggal 18 Februari 2025,
Nafas Sajifa 2025 Experience Space Universitas Kristen Maranatha pada tanggal 12 sampai 16 Februari 2025. Seminar Sustainable Development Goals atau SDGs pada tanggal 18 Februari 2025. Biarlah setiap acara ini mau berjalan dengan lancar dan membawa berkat, wawasan, juga dampak positif bagi seluruh peserta yang mengikutinya ya Bapak. Kami juga mau berdoa bagi pelayan firman dan juga seluruh jemaat yang hadir. Kiranya firman-Mu mau memberi kekuatan, penghiburan, dan juga kami selaku yang mendengar dapat mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari ya Bapak. Kami juga mendoakan pimpinannya yayasan dan universitas. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang diambil ya Bapak, agar universitas ini terus menjadi tempat yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mendoakan warga Maranatha yang sedang sakit atau dalam pemulihan ya Bapa. Dr. Diana, Dekan FK yang sedang dalam masa pemulihan. Bapak Cahya Sumarno, mantan TKT Fakultas Psikologi. Suami dari Ibu Kiki DKP dalam masa pemulihan. Ibu Reni, TAT FTRC yang sedang dalam masa pemulihan. Mama dari Bapak Albert Edwards Sianturi, TAT FHIK yang sedang dalam masa pemulihan. Kami mohonkan agar tangan kasih-Mu menjamah dan memulihkan mereka ya Bapa. Berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan bagi mereka. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi guna untuk mempercepat penyembuhan mereka ya Bapa. Kami juga datang ke hadapan-Mu ya Bapa dengan hati yang bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam hidup mereka ya Bapa. Bimbinglah mereka dalam setiap langkah agar mereka semakin bertumbuh dalam iman, hikmat, dan kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi persembahan diakonia yang telah dikumpulkan. Pakailah persembahan ini untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan ya Bapa, agar kasih dan kebaikan-Mu semakin nyata di tengah-tengah kami ya Bapa. Inilah seluruh doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP Lantai 2. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di Studio Seraphim GWM Lantai 1. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayuman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bapak Ibu, ibadah minggu depan Senin 17 Februari 2025 dengan tema Kemenangan melalui Kebangkitan Kristus, pelayanan firman oleh Ibu Pendeta Dr. Makyolin C. Tuasuun dari Sinode Gereja Kristen Pasundan. Persembahan diakonia yang sudah disalurkan. Yang pertama, dukungan diakonia untuk 4 mahasiswa pada bulan Februari 2025 sebesar Rp1.200.000.
Pemasukan saldo per tanggal 3 Februari Rp10.414.188. Persembahan Maranatha Fellowship 3 Februari 2025 sebesar Rp1.579.000. Total pemasukan Rp11.993.188. Saldo per tanggal 10 Februari 2025 Rp10.793.188. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar pelayanan di link yang ada di belakang. Bagi Bapak Ibu juga yang hadir pada hari ini bisa mengisi link presensi yang tertera di belakang layar. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kiranya selalu dalam keadaan sehat ya. Mari Bapak Ibu, kita semua diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah hari ini dengan mengangkat Kidung Keesaan nomor 745, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Kita harus membawa berita. Setiap hari Senin pukul 7 malam. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, damai dan cemerlang. Melalui scan QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Lalu semangat dalam beraktivitas. Sampai jumpa di Maranatha Fellowship depan. Selamat berkarya. God bless you. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Doa penutup dan berkat, silahkan kepada Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH. Melalui Kristus kita diberikan Roh Kudus, dan melalui Roh Kudus kita diberikan karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh itulah kompetensi, dan melalui Roh Kudus kita diberikan dua roh. Dua roh itu adalah karakter yang terus diperbaharui. Oleh karena itu saudara,
kita yang telah menerima keselamatan dalam Kristus, sehingga kita memperoleh karunia roh, kompetensi, dan buah roh, yaitu karakter. Mari kita menyerahkan hidup kita, agar hidup kita menjadi persembahan. Pelayanan kita adalah persembahan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, yang sehat badannya, kuat di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, selamat ulang tahun Pak Robi. Pak Pendeta mohon didoakan dulu Pak Robi ulang tahun. Kita berdoa sebentar ya. Bapak Surgawi, kami datang mengucap syukur bahwa pada hari ini Pak Robi yang boleh Engkau berikan 1 tahun dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak atas penyertaan dan kasih setiamu. Pakai Pak Robi ke depan sebagai hamba Kristus yang setia. Berkati seluruh karyanya akan menjadi berkat bagi UK Maranatha. Kami serahkan setiap kami pribadi demi pribadi juga di dalam kasih sayang-Mu. Kami berdoa dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang